Bab 401, Menangkap Prefektur. Geng naga air begitu kuat, apa kalian benar-benar bisa mengalahkan mereka? Beberapa warga meragukan kemampuan Lin Hai. Meskipun mungkin hari ini mereka bisa diusir, para anggota geng naga air bisa saja bersembunyi, dan akan muncul kembali di kemudian hari untuk menindas rakyat. Jika itu terjadi, kehidupan rakyat malah akan menjadi semakin sulit. Jangan khawatir, aku kesini bertekad untuk menghabisi geng naga air sepenuhnya. Selain itu, aku juga berencana untuk mendirikan banyak pabrik di sini. Dengan begitu, kalian tidak harus bergantung pada hasil tangkapan ikan saja. Kalian bisa bekerja di pabrik dan mendapatkan upah yang tidak kalah dari hasil menangkap ikan. Lin Hai meyakinkan mereka, sembari mengungkapkan rencananya untuk membantu penduduk setempat. Kalau benar begitu, itu sangat bagus. Pekerjaan di pabrik yang bisa menghasilkan uang sebanyak ini jauh lebih baik daripada harus bergantung pada hasil tangkapan ikan. Betul sekali, di musim panas, menangkap ikan memang masih nyaman, tetapi di musim dingin akan menjadi sulit. Setiap tahun, pasti ada orang yang tenggelam dan mati kedinginan saat menangkap ikan. Paling tidak, bekerja di pabrik bisa lebih aman dan nyaman. Jika keselamatan kita terjamin, maka kita bisa bekerja tanpa khawatir. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan lebih banyak uang dan bahkan bisa membeli pakaian hangat untuk anak-anak di rumah, komentar salah satu warga. Mendengar janji Lin Hai, kekhawatiran penduduk mulai mereda. Akhirnya mereka merasa tenang dan segera membagi diri ke dalam kelompok-kelompok, bergantian memotong alang-alang yang ada di sekitar danau. Karena waktu mereka terbatas, semua bekerja dengan sangat giat, bahkan efisiensinya pun meningkat secara signifikan. Setiap kali selesai bekerja selama 1 jam, mereka beristirahat sejenak di kapal sambil menunggu giliran berikutnya. Namun, tidak lama kemudian, beberapa anggota geng naga air kembali untuk menyerang secara diam-diam. Akan tetapi, kali ini mereka sudah terdeteksi oleh prajurit terlebih dahulu, dan dengan sigap para prajurit menembakkan panah mereka, sehingga mereka berhasil melumpuhkan para bandit itu. Beberapa kali geng naga air mencoba menyerang, tetapi mereka selalu gagal dan malah mengalami kekalahan besar. Akhirnya, mereka tidak berani datang menyerang lagi dan kembali untuk melaporkan kegagalan mereka kepada ketua mereka. Jin Dajiao sangat marah ketika mendengar laporan tersebut. Dia memukul mejanya hingga rusak. Apa yang terjadi? Kenapa semua rencana kita tidak berjalan sesuai dengan harapan? Kita harus segera melaporkan ini ke pemerintah dan meminta mereka mengusir orang itu. Jika kita tidak bisa melakukan perampokan, pemerintah tidak akan menerima pajak dari kita. Hal ini tentu tidak akan menguntungkan mereka, saran Wuki, salah satu bawahannya. Jin Dajiao mengangguk setuju, baiklah, mari kita lakukan itu. Selain itu, kita harus menyelidiki dari mana asal mereka yang tiba-tiba muncul ini. Aku tidak percaya mereka muncul begitu saja hanya untuk melawan kita. Kita akan meminta pemerintah untuk mencari alasan guna mengusir mereka, atau bahkan menangkap mereka. Yang terpenting sekarang adalah merampok pajak perak itu. Jin Dajiao segera mengutus beberapa orang bawahannya membawa emas untuk diselundupkan ke kota. Mereka tidak tahu bahwa geng Harimau Hitam, yang selama ini bersekutu dengan mereka, sudah dibunuh semuanya dan sekarang berada di bawah kendali Lin Hai. Begitu mereka tiba di markas geng Harimau Hitam, mereka langsung dibawa ke dalam dan kemudian ditangkap. Anak buah geng naga air itu kebingungan, karena mereka menganggap bahwa mereka masih sekutu. Setelah interogasi yang keras, akhirnya mereka mengungkapkan rencana mereka untuk meminta bantuan pemerintah setempat untuk mengusir Lin Hai dari wilayah tersebut. Setelah mendengar hal ini, Lin Hai segera berdiskusi dengan Yu Huasi dan memutuskan untuk menggunakan strategi yang sama untuk melawan mereka. Dia mengutus anak buahnya untuk menyamar sebagai anggota geng Harimau Hitam dan memberikan suap kepada seorang pejabat. Mereka berharap bahwa setelah menerima suap tersebut, pejabat itu akan lebih mudah dijerat. Mereka membawa emas ke pejabat itu dan menceritakan rencana geng naga air. Pejabat tersebut dengan cepat menyetujui rencana untuk mengusir para penduduk dari area tersebut. Dengan senang hati, dia menerima suap dan berjanji untuk mengerahkan pasukan untuk menyingkirkan para penduduk. Pejabat itu segera mengumpulkan banyak petugas keamanan dan menuju ke danau dengan kapal besar. Sementara itu, Lin Hai dan para penduduk sedang sibuk memotong alang-alang. Melihat kedatangan kapal pemerintah, Lin Hai segera bersiap-siap untuk menghadapi mereka. Saat kapal mereka mendekat, pejabat tersebut mulai berteriak dengan lantang, "Siapa yang mengizinkan kalian untuk memotong alang-alang di sini?"
Semua alang ini adalah milik pemerintah. Tanpa izin dari pemerintah, tidak seorang pun boleh memotongnya. Warga yang sebelumnya sudah tidak takut lagi pada geng naga air, kini merasa gentar di hadapan pejabat pemerintah. Melihat kedatangan pejabat itu, mereka semua langsung berhenti bekerja. Lin Hai pun segera naik ke kapal untuk menghadapi pejabat tersebut. Siapa yang bilang alang-alang di sini tidak boleh dipotong? Tanya Lin Hai dengan nada tenang. Kurang ajar, melihat pejabat tinggi, kamu tidak segera berlutut. Bentak seorang petugas. Yang seharusnya berlutut adalah kalian semua. Pejabat korup seperti kalian yang bersekongkol dengan para bandit untuk menindas rakyat. Kalian tahu apa hukuman bagi tindakan kalian? Teriak Wang Dayong, salah satu prajurit setia Lin Hai. Pejabat itu, yang merasa posisinya terancam, segera memerintahkan, tangkap mereka semua sekarang. Tunggu sebentar, aku ingin bertanya, alang-alang ini akan tumbuh lagi tahun depan, dan saat ini sudah kering. Mengapa tidak membiarkan rakyat memotongnya sekarang? Tanya Lin Hai dengan nada dingin. Kalian, rakyat biasa yang sok tahu. Aku tidak perlu memberikan penjelasan kepada kalian. Menyerahlah, atau aku akan menganggap kalian melakukan pemberontakan. Ancam pejabat tersebut, Lin Hai tetap tenang, dan tanpa ragu memberikan isyarat kepada prajuritnya. Dengan cepat, para prajurit mengepung pejabat tersebut dan pasukannya. Pejabat itu mulai merasa takut, karena dia hanya membawa beberapa ratus orang, sementara di sekelilingnya ada banyak penduduk yang siap melawan. Seketika dia mengerti mengapa geng naga air begitu putus asa hingga bersedia membayar mahal untuk memintanya mengusir para warga. Kalian berani memberontak, tahukah kalian apa hukuman bagi pemberontakan? Teriak pejabat itu dengan penuh kepura-puraan. Dosa kamu jauh lebih besar daripada pemberontakan. Kenal dengan orang ini. Tanya Lin Hai sambil memanggil beberapa orang yang sebelumnya memberikan emas kepadanya. Bukankah kalian, emas yang mereka berikan, masih bermanfaat? Tanya Lin Hai dingin. Pejabat itu terlihat sangat terkejut. Sebagai pejabat, Anda sudah menerima uang dari para bandit untuk menindas rakyat. Tahu apa hukuman bagi Anda? Seru Lin Hai dengan tegas. Pejabat itu gemetar ketakutan, dia sudah hampir berlutut untuk memohon ampun. Namun, dia teringat bahwa dia adalah pejabat tertinggi di wilayah ini dan berusaha menunjukkan sikap yang keras. Berani mencemarkan nama baikku, hukuman bagi kalian adalah mati. Tangkap mereka semua, kurang ajar. Ini adalah pejabat khusus yang ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat, Lin Hai, yang merupakan laksamana angkatan laut sekaligus utusan kekaisaran. Teriak Wang Dayong, sambil menunjukkan cap kerajaan. Semua petugas pemerintah langsung berlutut, kecuali pejabat itu yang tampak terkejut dan jatuh terduduk. Utusan kekaisaran datang untuk menyelidiki, dan Anda tidak mengetahuinya. Kali ini, Anda benar-benar tamat, ujar Lin Hai dengan tegas, menyatakan bahwa akhir hidup pejabat itu telah tiba. Bab 402, di panci panas, Lin Hai memerintahkan, tangkap semua orang itu. Siapapun yang berani melawan, bunuh langsung. Dengan satu perintah, kapal-kapal segera bergerak mengepung dan menangkap semua orang dari pihak pemerintah setempat. Saat itu, barulah sang prefek sadar, dan ia pun segera memohon belas kasihan. Tuan Lin, mohon ampun. Aku hilaf, mohon ampuni aku kali ini. Apapun yang Anda minta akan aku penuhi sepenuh hati. Lin Hai menatapnya dengan pandangan tajam, seakan-akan sedang mempertimbangkan sesuatu. Jadi, kamu bersedia menggunakan uang untuk menghindari hukuman ini? Tanyanya dengan nada penasaran. Aku bersedia, Tuan. Berapapun jumlahnya, aku akan membayarnya, jawab prefek itu dengan panik. Seolah-olah ia telah mendapatkan secercah harapan untuk menyelamatkan dirinya. Baiklah, kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan. Serahkan semua kekayaan yang telah kamu kumpulkan selama ini. Selain itu, ceritakan bagaimana kamu bisa bersekongkol dengan para bandit ini. Jika kamu bersedia jujur dan membantu, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk mengampunimu, ucap Lin Hai. Namun, sang bupati, yang telah lama berkarir sebagai pejabat, bukanlah orang bodoh. Begitu mendengar bahwa Lin Hai memintanya untuk mengaku dan mengungkapkan semua kesalahannya, ia segera menyadari bahwa Lin Hai tidak berniat untuk mengampuninya. Tuan Lin, apa maksud Anda? Jika Anda hanya menginginkan uang, aku bisa menyerahkan seluruh hartaku. Tapi Anda malah bertanya tentang hubunganku dengan bandit-bandit itu. Bukankah ini artinya Anda ingin menghukum mati aku? Kata bupati itu dengan putus asa.
Kamu salah. Ada peribahasa yang mengatakan, jika kamu mengaku, hukumanmu bisa diringankan. Tapi, jika kamu tetap melawan, di saat semua bandit itu tertangkap dan kami mendapatkan bukti kejahatanmu, maka hukumannya akan diperberat. Bukan hanya hidupmu yang terancam, tetapi keluargamu juga akan terlibat, pikirkan ini baik-baik. Lin Hai menatapnya dengan dingin, memastikan prefek itu memahami nasibnya yang sudah di ujung tanduk. Setelah itu, Lin Hai memandang dingin ke arah pejabat lainnya yang sudah tersungkur ketakutan. Dan kalian juga, pikirkan baik-baik. Sekarang saatnya mengakui dosa kalian untuk mengurangi hukuman kalian. Saat pengadilan nanti, aku bisa memberikan keringanan, jika kalian tetap diam, jangan salahkan aku bila tidak memberikan belas kasihan. Selesai berkata, Lin Hai memerintahkan bawahannya untuk mengikat dan mengurung seluruh pejabat itu. Mereka ketakutan hingga tak mampu berdiri, mereka semua sadar bahwa mereka semua pernah menerima suap dari para bandit, jika dihitung, sudah cukup untuk dihukum mati. Apalagi, beberapa dari mereka bahkan bersekongkol dengan para bandit untuk merampok kapal dagang dan menindas rakyat. Mereka tahu, kejahatan mereka sudah terlalu banyak, dan hukuman mati sudah pasti menanti. Lin Hai adalah utusan kerajaan yang dikirim langsung. Dengan membawa banyak pasukan, sejak awal, jelas ia sudah bertekad untuk menumpas semua bandit ini tanpa kecuali. Dengan dukungan kekuatan militer yang besar, para pejabat tak punya pilihan selain menyerah. Setelah mengamankan para pejabat itu, Lin Hai memerintahkan agar mereka dipisahkan sesuai pangkat masing-masing untuk mencegah mereka saling berkomplot untuk menyusun strategi bersama. Lin Hai tahu, bahwa sekalipun mereka tidak mengaku, itu tidak akan jadi masalah. Lin Hai sudah berhasil mengendalikan Jinda Jiao, pemimpin kelompok bandit tersebut. Yang telah lama menjadi duri dalam daging bagi masyarakat, meskipun Jinda Jiao bersembunyi di tempat terpencil, namun anak buah Lin Hai sudah mengepung tempat persembunyiannya. Mereka tinggal menunggu perintah untuk menangkapnya hidup-hidup. Lin Hai sudah memutuskan untuk menyerang geng naga air dengan kekuatan penuh. Sekarang hanya tinggal membagi wilayah rawa-rawa ini dan menyerang dengan api besar. Setelah para bandit ini dimusnahkan, rakyat bisa hidup tenang dan damai kembali. Saudara Yu, aku butuh bantuanmu untuk ke kantor prefek. Sekarang prefek sudah kami tangkap, bawalah capku dan kuasai kantor prefek. Ajak semua petugas untuk membantu, dan usahakan agar pasukan setempat datang membantu. Kita juga perlu lebih banyak kapal, kali ini aku akan memusnahkan geng naga air sepenuhnya. Yu Huasi, seorang jenderal besar, tersenyum mendengar perintah Lin Hai. Ah, ini hanya perkara kecil. Semuanya akan beres. Dengan membawa cap Lin Hai, Yu Huasi segera memobilisasi pasukan tambahan. Dengan dukungan militer yang kuat, para pejabat biasa pun tak ada yang berani melawan. Yu Huasi segera mengumpulkan pasukan tambahan, membawa ribuan kapal, dan memanggil banyak warga untuk membantu memanen alang di sekitar rawa-rawa. Area danau dipenuhi warga yang bekerja tanpa henti, siang dan malam dengan penuh semangat. Bahkan di malam hari, mereka menyalakan api unggun dan obor, menerangi danau hingga terlihat seperti siang hari. Di tengah kegelisahannya, Jinda Jiao, pemimpin kelompok bandit itu mendengar laporan dari bawahannya. Ia semakin tidak tenang, ia tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan dikepung oleh begitu banyak orang. Jinda Jiao tidak tahu bahwa Lin Hai bukanlah pejabat biasa, setiap permintaan Lin Hai pasti didukung sepenuhnya oleh Ibu Suri, dan bahkan para pejabat tinggi tak ada yang berani menentangnya. Dengan dukungan dari keluarga besar dan Raja Lin, kini Lin Hai menjadi orang kepercayaan Ibu Suri. Dengan akses ke sumber daya yang melimpah, mengerahkan puluhan ribu prajurit bukanlah hal besar baginya. Apalagi Lin Hai sudah memperoleh banyak uang dari geng Harimau Hitam dan geng Naga Hitam, dengan sumber daya finansial yang kuat, Lin Hai bisa menyewa banyak pekerja dan menarik semua warga untuk ikut serta dalam pengepungan ini. Selama ada uang, banyak orang akan bersedia bekerja. Apa yang harus kita lakukan? Tempat ini sudah dikepung. Dalam waktu singkat, alang di sini akan habis dipanen, dan kita tidak akan bisa melarikan diri, keluh salah satu anak buahnya, yang tampak sangat panik. Jinda Jiao sangat marah, tetapi ia tidak mempunyai pilihan. Ini aneh sekali, mengapa tidak ada kabar dari Dahu dan Dalong? Biasanya mereka selalu memberi informasi, pikir Jinda Jiao dalam hati. Sementara itu, Wu Qi tampak sangat gugup. Meskipun musim dingin, ia terus mengipasi diri, mencoba menenangkan diri di tengah kepanikan ini. Kita harus mencari cara untuk keluar dari sini.
Jika tetap di sini, kita akan mati, kata Wu Qi dengan putus asa. Bodoh, kenapa baru sekarang memikirkan cara untuk kabur? Kita bisa lari kemana? Mereka punya pasukan besar dan busur panah yang sangat kuat, jika kita keluar, kita akan ditembak mati. Tidak ada jalan keluar lagi, Jin Dajiao memarahinya dengan nada kasar. Lin Hai, dengan kecerdasannya telah menghitung pergerakan geng naga air, dan sudah mempersempit wilayah pengepungan, kini mereka sudah terkepung dan tak ada jalan keluar lagi. Para bandit itu kini hanya bisa menunggu nasib. Mereka tahu, ketika semua alang habis dipanen dan tempat persembunyian mereka ditemukan, hukuman berat sudah pasti menanti mereka. Sialan, aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku harus mencari cara untuk keluar, Jin Dajiao berkata dengan mata penuh kebencian. Dia berkata kepada Wu Qi dan yang lainnya, apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita hanya punya satu pilihan, melawan hingga titik darah penghabisan. Biarpun yang bisa selamat hanya beberapa orang, biarlah mereka selamat. Wu Qi terdiam, merasakan ketidakpastian. Ia sudah bersama Jin Dajiao selama lebih dari 10 tahun, dan ia tahu bahwa kini ketuanya sudah berniat mengorbankan semua pengikutnya demi menyelamatkan diri. Jin Dajiao hanya ingin melarikan diri tanpa membawa siapapun. Bagi Wu Qi dan lainnya, keputusasaan ini semakin memuncak, sadar bahwa mereka akan ditinggalkan. Bab 403, Serangan Api. Wu Qi mulai memikirkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun mengikuti Jin Dajiao, dia berhasil mengumpulkan tabungan yang banyak, namun, semua uang itu ada di dalam geng, dan saat kabur, dia harus membawa semuanya. Kalau tidak, usahanya bertahun-tahun akan sia-sia. Dia harus menunggu momen yang tepat, membiarkan anak buahnya berjuang mati-matian untuk memberinya kesempatan melarikan diri. Selama bertahun-tahun sebagai penasihat di geng naga air, dia mempunyai sekelompok orang kepercayaan yang siap menjalankan perintahnya. Meskipun dia merasa berat hati menjadikan mereka sebagai umpan, tapi untuk melindungi nyawanya sendiri, dia tak punya pilihan lain lagi. Jin Dajiao juga bersiap untuk kabur. Dia mengubur hartanya di suatu tempat dan menyamarkannya dengan harapan agar pejabat pemerintah tidak menemukannya. Setelah para prajurit mundur, dia berencana untuk kembali dan mengambilnya. Uang itu terlalu berat untuk dibawa, dan akan memperlambat pelariannya. Apalagi, dia berencana melarikan diri dengan menyelam, jadi dia tak bisa membawa barang yang berat. Jin Dajiao memerintahkan semua anak buahnya bersiap untuk bergerak bersama. Dia juga mengutus beberapa orang untuk memantau pergerakan prajurit untuk mencari titik yang paling lemah. Lin Hai terus menatap langit sambil berkata kepada Wang Dayong di sebelahnya, menurutmu, dengan keributan sebesar ini, bagaimana perasaan para bandit sekarang? Kalau aku jadi mereka, aku pasti akan sangat cemas, dan berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, jawab Wang Dayong. Benar sekali, jika terus menunggu, jalan satu-satunya adalah mati. Berjuang mati-matian mungkin akan memberi mereka sedikit harapan untuk hidup. Karena kita bisa memperkirakan hal itu, kita harus siap lebih awal untuk mencegah para bandit itu bertindak nekat. Lin Hai tampak sangat serius. Meskipun dia membawa banyak prajurit, namun pasukannya lebih terlatih untuk berperang di darat, bukan di atas air. Sebanyak apapun jumlah mereka tidak akan bisa maksimal. Hanya Lin Hai yang bisa mengumpulkan pasukan sebesar ini untuk menyerang para bandit ini. Kebutuhan logistik untuk sehari saja sudah cukup besar. Jika bukan karena dana besar yang diterima sebelumnya, pemerintah daerah tidak akan sanggup menanggung biaya ini. Bahkan pemerintah pusat pun akan kesulitan melakukan operasi sebesar ini. Hanya Lin Hai yang berani melakukan pengepungan sebesar ini terhadap para bandit. Bandit ini, Lin Hai berencana untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin, menghabisi semua bandit dengan cepat. Wang Dayong dan anak buahnya mulai membuat pos-pos kecil di sepanjang jalur. Orang-orang ini bersembunyi di perahu kecil di antara semak dan alang-alang. Pendengaran mereka sangat tajam, jika ada yang mencoba kabur, pasti akan kedengaran. Begitu suara terdengar, mereka akan segera melapor atau memberi sinyal, dan akan lebih banyak orang yang datang untuk memberikan bantuan. Lin Hai sendiri tidak menyangka ide yang dia pikirkan sementara ini bisa memberi hasil yang begitu efektif. Ketika hampir menjelang subuh, rasa kantuk mulai menyerang semua orang. Hanya para petani yang masih bersemangat memotong alang-alang, karena bayarannya sangat tinggi. Mereka belum pernah mendapatkan pekerjaan yang menguntungkan seperti ini, jadi mereka bekerja mati-matian memotong alang-alang. Tiba-tiba,
terdengar suara air yang riuh. Orang yang bersembunyi di antara alang langsung siaga dan mendengarkan dengan cermat. Suara itu semakin jelas, ternyata ada yang sedang mendayung perahu untuk melarikan diri. Mereka segera menembakkan kembang api ke langit. Kembang api meledak di udara, membangunkan semua prajurit yang terlelap. Puluhan perahu segera mendekat dengan cepat. Jin Dajiao memukul pahanya dengan kesal. Sial, kita ketahuan. Cepat, terobos. Kita harus menembus pengepungan mereka. Kalau kita bisa lolos, kita bisa bangkit lagi. Jin Dajiao berteriak, tapi perahunya tetap berada di belakang, sementara yang lain disuruh maju. Tiba-tiba, hujan panah meluncur ke arah mereka, menewaskan banyak orang. Sisanya ketakutan dan segera tiarap di perahu, tak berani mengangkat kepala. Anggota geng naga air di sini. Cepat, kepung mereka. Para prajurit berteriak sambil menembakkan kembang api sebagai penunjuk jalan. Kedua pihak segera terlibat pertempuran sengit di malam yang gelap. Lin Hai mendengar keributan itu dan segera datang bersama anak buahnya. Perhatikan baik-baik. Jangan sampai para bandit ini mengecoh kita. Lin Hai cepat-cepat memerintahkan pengepungan dari segala arah. Selain menyerang dari depan, mereka juga membuat lapisan pengepungan di luar untuk mencegah para bandit melarikan diri. Obor besar dinyalakan di setiap haluan kapal, menerangi sekitar dengan sangat terang. Yu Huasi tidak ingin menunggu lebih lama lagi, dia maju bersama anak buahnya. Keahliannya dalam bertarung sangat hebat, tidak ada yang bisa melawannya. Dia membantai para bandit itu hingga mereka menangis ketakutan. Jin Dajiao mencoba melarikan diri di tengah kekacauan, tapi dia mendapati bahwa bagian luar juga sudah terkepung. Rencananya kacau balau, dia sangat marah dan mengumpat sebelum berbalik mundur. Bahaya, cepat mundur, Jin Dajiao berteriak, membawa anak buahnya kembali ke alang-alang. Setelah mencapai tempat yang aman, dia menghitung jumlah orang, dan hanya sedikit dari mereka yang berhasil kembali. Dari lebih dari 500 anak buah, sekarang hanya tersisa sekitar 80 atau 90 orang. Jin Dajiao hampir memuntahkan darah karena sangat marah. Orang yang selamat tampak lesu dan ketakutan, khawatir para prajurit pemerintah akan muncul di depan mereka, dan mereka tak bisa melarikan diri. Bahkan sudah ada yang mulai berpikir untuk menyerah, berharap mendapat kesempatan hidup, tapi mereka tahu betul temperamen Jin Dajiao, jika ada yang berani mengusulkan penyerahan diri, pasti akan langsung dibunuh. Bos, apa yang harus kita lakukan? Begitu banyak prajurit yang mengepung kita dari semua sisi. Tidak mungkin kita bisa kabur. Kalau cuacanya hangat, kita bisa menyelam dan melarikan diri, tapi sekarang airnya terlalu dingin. Kalau menyelam, kita pasti mati kedinginan. Para bandit bertanya dengan panik, jangan panik, bos pasti akan menemukan cara. Wu Qi berusaha menenangkan semua orang, jika moral anak buahnya jatuh, itu benar-benar akan menjadi akhir bagi mereka. Betul, area alang ini sangat luas. Meskipun ada puluhan ribu prajurit, mereka tidak akan bisa menemukan kita dalam waktu singkat. Kita akan memikirkan cara secara perlahan, Jin Dajiao berseru. Bawa semua makanan yang kita punya, mari kita makan dulu. Untuk menenangkan anak buahnya, Jin Dajiao bahkan mengeluarkan anggur yang selama ini disimpannya. Selama mereka tidak mabuk, mereka bebas makan dan minum sepuasnya. Ini setidaknya bisa mengurangi ketegangan mereka. Saat anggota geng naga air sedang makan dan minum, Lin Hai semakin mempersempit pengepungan. Dia memerintahkan orang untuk memotong alang dengan cepat. Bahkan jika dibakar, api tidak akan menyebar ke tempat lain. Semua petani diminta untuk membantu memotong alang, dan dengan cepat mereka membuka jalur air yang lebar, memisahkan alang dari area lain. Ketika fajar tiba, anggota geng naga air yang sudah kenyang, kecuali beberapa penjaga, tertidur lelap. Lin Hai memerintahkan orang untuk menyalakan alang-alang dari segala arah, dan api besar mulai berkobar. Bersambung